Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pelajaran hadis, dan saya akan membahas tentang kandungan hadis Kitabul Jami', hadis pertama yang telah kalian hafal dan telah kalian setorkan sebelumnya. Ada beberapa kandungan hadis atau ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Yang pertama yaitu hakul muslim alal muslimi sittun, yang berarti hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan umatnya untuk mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang antar sesamanya. Dan hadis ini menekankan 6 hal yang bisa mewujudkan adanya persaudaraan dan kasih sayang antar sesama umat Islam. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu, maka ucapkanlah salam. Artinya, jika kita bertemu, hendaknya kita mengucapkan salam. Dan dianjurkan salam diucapkan dari yang muda kepada yang tua. Jadi, ketika kita bertemu guru di sekolah atau bertemu guru ketika berpapasan di jalan, hendaknya kita sebagai seorang murid mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian, ucapan salam ini dapat memperkuat persaudaraan kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Artinya, jika kita banyak mengucapkan salam, maka hal ini dapat mempererat persaudaraan di antara kita. Yang ketiga, wa idza da'aka fajibu. Jika kita diundang, maka kita wajib memenuhi undangannya. Maka ketika kita diundang, maka kita wajib memenuhi undangannya. Dan selama undangan tersebut tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Misalkan kita diundang untuk hanya bermaksiat kepada Allah. Sebagai contoh, kita diundang untuk menghadiri majelis atau pertemuan yang dimana pertemuannya hanya khusus membicarakan kekurangan orang lain, maka kita tidak perlu menghadirinya di situ. Namun, apabila kita diundang, dalam undangan tersebut kita diundang makan atau diundang dalam acara akikah atau dalam acara yang lainnya, kita harus mendatangi undangannya. Karena ketika kita mendatangi undangan orang tersebut, maka orang itu akan menjadi bahagia dan memasukkan rasa kebahagiaan di hati kaum muslimin, di hati sesama muslim, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita belum bisa memenuhi undangannya, maka kita sampaikan alasannya dengan jelas kenapa kita belum bisa memenuhi undangan tersebut. Yang berikutnya,
Wa idza stansahaka fansahhu. Jika meminta nasihat, maka nasihatilah. Artinya, jika ada seseorang yang datang kepada kita, misalkan teman kita, dan dia meminta nasihat, maka kita wajib menasihatinya. Dan juga agama Islam disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama nasihat, bahwa Islam adalah agama nasihat. Dan artinya Islam dibangun atas dasar saling menasihat. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Mendoakan bersin jika bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendengar orang bersin, kemudian orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarkannya, dia mengucapkan yarhamukallah. Selanjutnya, wa idza marida fa'udhu. Jika ada salah satu dari kalian teman kita yang sakit, maka kita menjenguknya. Lalu, apa yang dilakukan ketika kita menjenguk teman yang sakit? Yang dilakukan adalah kita menanyakan keadaannya, menghiburnya, dan tidak berlama-lama. Jadi, tidak perlu berlama-lama, karena orang yang sakit itu butuh istirahat lebih banyak. Lalu, bukan hanya itu, kita juga mendoakannya dengan doa Allahumma Rabban nas adhibi al-ba'syasfi anta asy-syafi'i la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Saya ulangi, ketika kita mendatangi orang yang sakit, kita mendoakannya dengan Allahumma Rabban nas adhibi al-ba'syasfi anta asy-syafi'i la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Jika teman kita meninggal, maka kita mengiringinya atau melayatnya, mengunjunginya. Nah, dalam melayat orang jenazah yang meninggal atau dalam mengiringi jenazah yang meninggal, kita tidak boleh meninggikan suara atau berteriak-teriak di tempat tersebut, karena hal itu bukanlah hal yang tidak beradab. Nah, ternyata ketika kita melaksanakan hadis ini mengiringi jenazah, dan kita mengiringi jenazah hanya sampai pada proses menutupi jenazah, maka kita mendapatkan pahala 1 qirat, atau ukurannya itu sebesar 1 gunung Uhud. Kemudian apabila ketika kita mengiringi jenazah tersebut sampai jenazah tersebut dikuburkan, maka kita mendapatkan pahala 2 qirat, atau sebesar 2 gunung Uhud. Besar sekali, bukan? Maka ketika kita ada teman kita atau saudara kita yang meninggal, maka kita perlu atau wajib mendatanginya. Baik, itu saja kandungan hadis yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan saya harapannya agar adik-adik sekalian bisa mengamalkannya dengan baik.